Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Makfiro, absen 34. Perkenalkan, nama saya Diako Malwardani, absen 9. Perkenalkan, nama saya Dinda Desi Wulandari, absen 2. Kami dari kelas APH 1 akan melakukan observasi pada petani padi yang ada di Desa Gumelar. Assalamualaikum. Kedatangan kami di sini untuk memenuhi tugas dari sekolah untuk mewawancarai tentang tanaman padi. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Bapak Said. Alamatnya? Alamatnya Rejosari, Gumelar. Kalau alamat sawahnya di mana? Ini ada di wilayah Nogosari, Ranti Puji. Terus jenis padi yang ditanam ini apa? Ini saya menanam padi varietas Impari 32. Tujuannya Bapak menanam padi apa? Ya karena orang Jawa itu merupakan makanan pokoknya kan padi. Kalau orang Maluku kan sagu, makanya saya nanam padi untuk konsumsi makan sehari-hari. Sejak kapan menjadi petani padi? Mulai tahun 90 saya sudah menekuni mengenai budidaya padi. Bisa itu Pak, jelaskan proses menanam padi itu. Ya intinya gini, menanam padi itu awalnya kita mempersiapkan lahan dulu. Setelah lahan sudah siap, kita adakan pengolahan tanah. Bisa pakai bajak, bisa pakai rotari. Setelah itu misalnya kita mengadakan olah tanah yang pertama, setelah itu baru kita bikin persemaiannya. Setelah persemaian itu umur 20 sampai 25 hari, baru lahan yang tadinya diolah yang pertama kita olah lagi untuk yang kedua. Setelah itu diratakan dengan garu, baru persemaian tadi dipindah tanam ke lahan di saat umur 20 sampai 25 hari. Kalau cara aplikasian pupuknya itu gimana? Kalau saya memperlakukan pupuk itu yang pupuk berimbang, yaitu ada N, ada P, dan ada K-nya. Terus cara memperlakukan yaitu dengan jeda umur pemupukan yang pertama yaitu umur 10 hari dan pemupukan yang kedua kisaran umur 25 hari. Kalau pemupukan dosisnya berapa ya? Ya intinya gini, kalau pemupukan itu kita memperlakukan pemupukan kalau ke padi saya itu 2 kali, yaitu umur 10 sampai 15 hari itu melakukan pemupukan pertama dengan pupuk yang saya gunakan yaitu urea 1 kintal sama SP 1 kintal. Terus dilanjutkan dengan pemupukan yang kedua yaitu di saat tanaman padi umur 25 atau sampai 1 bulan dengan memberikan pupuk yaitu MPK Ponska itu juga 1 kintal. Terus memberikan urea lagi itu 1 kintal untuk pemupukan yang kedua di saat umur 25 atau 1 bulan. Kemudian kalau tanaman itu sudah kelihatan bagus, ini sudah tidak saya lakukan pemupukan lagi. Tapi kalau masih kurang nanti ada istilahnya pupuk susulan yang kita berikan, melihat kondisi keadaan tanaman. Tapi intinya kami dalam per hektar itu memperlakukan pemupukan yaitu 4 kintal pupuk.
Kalau untuk pengendalian hamanya itu biasanya menggunakan apa ya Pak? Kalau mengendalikan hama penyakit itu kita lihat kondisi tanaman dulu. Kita lihat, makanya di tanaman itu kita jangan kalau ke sawah jangan cuma di pematang aja. Kita harus masuk ke dalam, kita lihat ada apa, serangan hama atau penyakitnya itu apa. Oh ternyata ada ulat, ya kita cari pestisida atau insek yang sebaiknya untuk ulat. Oh ternyata ada jamur, kalau di padi kan ada santomona sama belas daun, makanya kita cari fungi untuk memperlakukan spray terhadap tanaman padi tersebut. Kalau sampah-sampah dari kalau plastik-plastik bekas pupuk itu Pak dijadikan apa? Diolah apa langsung dibuang kemana Pak? Oh kemasan. Iya. Kalau saknya bisa kita pakai untuk apa, hasil panen. Tapi kalau plastiknya ya kita bisa pakai untuk alat apa itu, untuk bikin apa, kalau ada lahan yang bocor itu dikasih plastik itu biar untuk tidak terjadi kebocoran pada pematang. Kalau biaya produksinya berapa kira-kira? Ya kalau sekarang ini memang apa, sangat mahal biaya operasional budidaya tanaman padi. Intinya olah tanah aja per hektar sekarang sudah 1.400.000. Itu dengan alasan kos biaya operasional untuk beli solar juga mahal. Terus untuk pekerja tanam padinya itu juga per hektarnya itu 1 juta. Itu setiap Sedangkan untuk perlakuan pupuk, sekarang kan memang pupuk subsidi itu dibatasi, harus pakai pupuk yang non subsidi. Intinya kalau pupuk itu kisaran kurang lebih per hektarnya itu bisa ke 5 juta itu nanti. Karena pupuk kita yang perlakukan sekarang kan pupuk non, itu harganya per saknya atau 50 kilo itu kisaran hampir 500.000. Kalau misalnya sewa buruh itu biayanya per orangan berapa ya? Lihat kalau setengah hari itu di sini tuh 50.000. Cuma plus ngasih makan. Intinya kalau lepas itu 60.000. Jadi kalau di petani itu masih ngasih makan untuk pekerja itu. Makanya kalau dihitung global, jadi per setengah hari kerja itu 50.000 tenaganya, 10.000 untuk makannya. Pak, selama menjadi petani padi ini apa tantangannya yang sangat sulit? Wah, ini yang lagi ekstrim sekarang ini serangan wareng. Jadi wareng coklat itu kalau kita ndak waspada, ndak melihat ke apa, ini kan tanaman masih umur 25 hari, tapi kalau sudah 1 bulan setengah kan rapat. Itu takutnya apa, ada wareng coklat, karena wareng coklat itu ada di bagian bawah nyerangnya, di pangkal batang. Tahu-tahu kalau kita ada jeli, tahu-tahu sudah kebakar itu tanaman padinya, gosong-gosong itu kena wareng coklat. Itu yang paling ditakuti atau yang menjadi apa, perhatian bagi petani padi. Yang pertama, yang kedua itu masalah pupuk. Kenapa pemerintah sekarang itu kok membatasi volume atau kuota pupuk yang bersubsidi? Padahal kita di Indonesia katanya harus menjadi lumbung pangan untuk skala nasional. Tapi nyatanya ya ini petani dipersulit dengan pupuk yang harus membeli pupuk non subsidi yang harganya per 50 kilo atau per saknya itu kisaran
hampir 500.000. Untuk tanaman ini keuntungannya biasanya yang didapat berapa persen, Pak? Kalau Dari biaya produksinya? nah, ini juga yang jadi kendala. Karena apa? Hasil panen itu kan pemerintah kadang-kadang betul sudah matok harga, tapi kenyataannya di lapangan itu ada permainan dari cukong-cukong atau tengkulak itu. Akhirnya kita nggak bisa mengukur lebih detail berapa sih kos keberhasilan atau keuntungan kalau kita menanam padi itu. Intinya bagi kami selaku petani yang memang kebutuhan sehari-hari makan beras untuk nasi, ya makanya mau tidak mau harus nanam padi. Itu. Kalau memang nanti ada sisanya, ya kita jual. Kalau proses pemanenannya itu gimana? Kalau pemanenannya kan sekarang sudah ada 2 cara, yaitu pertama manual pakai tenaga manusia, terus yang kedua itu pakai alat yang namanya kombain itu dengan mesin itu. Kalau biasanya Bapak pakai yang manual apa pakai yang mesin? Karena saya itu orang petani di desa, kalau pakai mesin kasihan tenaga kerja yang ada di lingkungan sini itu jadi pengangguran nanti. Makanya saya masih memperlakukan tenaga kerja manusia. Mungkin kalau sudah semakin maju cari tenaga kerja sulit, saya akan memperlakukan dengan pakai alat mesin yaitu kombain. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya terkait penanaman padi. Sekian dari kami. Ya, sama-sama. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya Oh, bekerja. enggak. Pak, senang malah kalau ada kegiatan ini biar tahu anak-anak sekarang itu biar tahu oh gini berbudidaya tanaman padi. Jangan cuma tahu makan nasinya aja. Kalau bisa tuh tahu budidayanya dan untuk ke depan juga akan jadi petani yang modern. Kalau nggak ada generasi muda yang mau melanjutkan, wah takutnya nanti sawah ini hilang malah jadi bangunan gitu. Salut aku dengan pemuda-pemuda anak-anak sekarang itu yang masih ada kemauan untuk belajar mengenai padi atau tanaman-tanaman yang lain. Ya, sama-sama, terima kasih. Sekian hasil dari observasi kami kepada petani di daerah Gumelar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.